Al-Fatihah lina Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. Alhamdulillah Sayyidina Syahidil Qadir al-Jami Sayyidina Syahidil Sayyidina Syahidil Salam Al-Syahidil Sayyidina Wal-Imam At-Tasuki Wal-Imam Ibn Al-Arabi Wal-Imam Al-Ghazali Wal-Imam Al-Jazuli Wal-Imam Al-Buziri Wal-Imam Al-Bukhari Wal-Imam Ahmad Ibn Atanna Sakandari Wa Masyafi'i Wa Nabihi Wa Rasulih Wa Furahim Lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hazani wa Rahman bin Zubair Salaf Ismail Hamid Syafi'in Tanamihim wa Usulihim wa Furu'ihim lahumul Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matillah, alhamdulillahi ala barakatillah, alhamdulillah ala rahmatillah, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil warasatiyah waghfir lana walidayya warhamhuma ya dzal 'ula bihadhil asyiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Ya, saya juga orang kelas sih. Wa misalut ta'wini ahli tomat, utawi contone takwilane ahli tomat. Di tomat itu sama dengan syatah. Syatah itu gremeng, tapi gremengnya mbek Gusti Allah. Kami saking gak nutute penjane wibawahe Allah, keagungane Gusti Allah sampai gremeng. Oh, ya gremeng. Kayak kulo semerap waktu abuyan Sayyid Muhammad Alawi Amai. Abu ya, baru nangis. Jadi umpamane mau jadab tapi bisa dikuasai, bisa menguasai diri. Jadi wong jadab itu lak koyo wong gendengan. Non? Kemedan gitu. Saya ngerti. Saya pernah. Terus nangis. Jadi ketika kepada nang Gusti Allah, seperti hanya Nabi Musa ingin berdialog langsung dengan Allah,
ingin melihat Allah, katanya Allah, kamu tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau tajalli saya perlihatkan ke gunung, terus kamu lihat gunung itu hancur. Jadi manusia dengan kekuatan kejiwaannya, karena memang sudah ditempa oleh Rasulullah SAW dengan keimanan mulai kecil. Kita ini tiap hari sholat, tiap ini sampai cedek yang Gusti Allah. Tetapi kedekatan kita dengan Allah niku tidak sampai kepada makomnya Nabi. Tidak sampai makomnya Nabi. Nabi saja ketika tajallinya tidak mampu langsung melihat Allah. Nangis ketika sudah sadar. Kita itu yang tanya, Abu ya, itu umpama saya tidak bisa menguasai diri, ya, ketika saya kepada, saya sudah ya jahat sama jahat, tetapi saya dibantu oleh Rasul, cekelin Rasul, ya Allah, ya apa ya, bukan makom kita. Ya ini lain, ini ya tomat sama syatah. Syatah itu gremeng pancene saking cedeke nang Gusti Allah. Lek tomat niku wis kecampuran macam-macam. Boten ngrasani wong ya. Enggak ngrasani wong. Contoh misalnya ahli tirakat, ahli semedi, ahli meditasi, ahli niki, tapi tidak didasari dengan ilmu syariat. Enggak masuk. Itu masuk. Untuk jamaah kita. Ya, kalau itu pikir pun habis, paling kalau itu bingung, kakak saya mandi hidup ini. Nah, pulau kayaknya pamit teng Abuja. Kancingnya tak tampil itu. Sano, kancingnya. Kalau lagi ngomong, ye, masya Allah hebat sampai. Nah, takwilan yang ini bisa salah karena menyalahi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini dikasih contoh oleh Imam Ghazali. Fi ta'wili qaulihi wa misalu ta'wili ahli tomat, utawi contone takwilane ahli podcast ini maknanya semerap sampai dulu ada namanya aliran kepercayaan zaman Pak Harto. Itu resmi itu, ketuanya Permati sampai saya ini seorang mau nggak tahu sholat, tapi percaya kepada kejadian-kejadian semuanya ditakwili. Apa godhong kok ijo, apa ora kok lagi balik nang Gusti Allah. Apa tomat itu? Ya, supranatural itu masih ada masuk akal nih. Oke, tak terus masih. Iku qaulu batihim, dawune sebagian ahli tomat, fi ta'wili qaulihi ta'ala, ing dalam takwilane dawune Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna
innahu tagha. Idhab pergiyo lunga sira ya Musa ila fir'auna maring fir'aun innahu sak temene fir'aun iku tagha nggih iku tagha lacut lebih dari dolim itu namanya lacut. Itu ditakwini oleh beberapa orang kalau kita ya lacutnya Fir'aun itu kepada semua manusia wis. Tapi bagi orang yang dekat dengan Fir'aun tidak lacut, orang baik. Orang baik. Walaupun kebaikan Fir'aun itu menjerumuskan, tapi mereka kan tidak terasa. Oleh Fir'aun disuruh jadi tukang sihir. Oleh Fir'aun disuruh mengakui Fir'aun itu ana rabbu, napa? Saya Tuhan. Disuruh. Bagi orang-orang yang sudah betul-betul tidak sesuai dengan hati nuraninya, tetap saja mereka itu mengakui bahwa Fir'aun itu orang baik. Padahal jelek. Kayak contoh. Sekarang wis gak iso bayar bungai utang, masih hutang lagi. Dan itu bahayanya bukan kepada orang yang memusuhi saja, termasuk orang dekat-dekatnya bahaya. Nah, karena nanti implikasinya di akhir yang akan datang. Artinya kedolimannya Fir'aun itu kepada semuanya wis, semua. Namrud misalnya. Namrud bagi Nabi Ibrahim dan pengikutnya, Namrud jahat. Tapi bagi pengikutnya Namrud gak jahat, orang baik. Paham ya? Paham. Nah, kalau sampai ahli tomat ini mentakwili ayat ini seperti yang diyakini oleh orang-orang yang dekat dengan orang yang zalim, ya salah. Annahu sak temene qauluhu ta'ala iku isyaratun isyarah ila qalbihi maring atine Fir'aun. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum huwa utawi qalbihi ya wa utawi qauluhu iku al-muradu kang den karepaken bi Fir'aun kelawan Fir'aun. Artinya Fir'aun itu taghut, Fir'aun itu lacut. Ya, sudah tidak bisa ditawini apapun, lacut. Paham ya? Paham. Nanti ala kulli insanin ing atase saben-saben menungso wa fi qaulihi ta'ala lan ing dalam dawuhne Allah taala wa an alqi asaka ay ma yatawakkau alaihi wa yatamidu mimma siwallah azza wa jalla. Iki sing rada anu iki. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa wa an alqi iki sing enak kabele apa? Kabelnya baru nih Pak Camat. Kabelnya Pak Camat ini biasanya terganggu. Iki enak. Wa an alqilan arab yento muncalno sapa sira he Musa asoka ing teken sira. Ai ma ya tawakkau alaihi ai ma tegese barang ya tawakkau kang sandenan apa tangan iki apa alaihi ngatasi
Musa wa ya'tamidu lan sandaran sapa Musa hu ing aso mimma saing barang siwallah kang sakliyane Allah azza wa jalla fayam bagi mongko saik jopo apa ayul kia arep ento muncalna sapa wong hu ing aso nggih lek teng zahire ayat yang sudah jelas-jelas di dalam ayat itu menerangkan mukjizatnya Nabi Musa, bahwa Nabi Musa selama ini memakai tongkat, dan tongkat itu ketika berhadapan tanding dengan tukang sihirnya Raja Fir'aun, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih wahyu melalui Jibril, itu suruh diuncalno, kemudian tongkat ini menjadi ular besar, nyaploi semua ular-ular yang dari sihirnya tukang sihirnya Raja Fir'aun. Seperti ini tidak boleh ditakwili macam-macam. Tapi ke ahli tomat masih bisa ditakwili. Masih bisa ditakwili. Masih gremeng-gremeng niki sampai nih. Oh, ternyata kita itu tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Kongkon gua ana wong bersandar kepada duniawinya, bersandar kepada jabatannya, bersandar kepada kesehatannya, bersandar kepada bapaknya, bersandar kepada pimpinannya, ya, bersandar kepada usahanya. Ya. Itu kalau di ayat sini ditakwili mana? Uncalno kabeh, guaan kabeh, pasrahno nang ngene Gusti Allah. Buktinya banyak orang yang tidak usaha tapi dunyane teko dhewe. Ono wong gak usaha sama sekali. Ya, gak usaha sama sekali. Ya memang tidak dapat rezeki sama sekali. Nah di sini ini wa an alqi asaka, wis buaan wis semua sandaran-sandaran itu usaha ya usaha. Tapi ojo sampai tidak gawe tetanggenan bahwa usaha saya inilah yang akan menyelamatkan saya. Dudu. Salat kuwi iki lho sing dadekno aku selamat, bukan. Sing nyelamatkan itu mutlak Allah. Nah terus ulah apa salat? Ulah apa salat? Nomor 1 memang kebutuhan kita. Nomor 2 krono perintah Gusti Allah yang harus kita laksanakan. Amin. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada sholat kita? Ya, kepada sholat kita. Karena mutlak kekuasaan, apa jenis? Hak mutlak yang menentukan nasib seseorang itu Gusti Allah. Yang pirang-pirang uang sing ahli ibadah tidak menjamin orang itu kemudian masuk surga. Contohnya Bal'am. Contohnya mana ono wong, wah masya Allah, ahli lewis begitu perang, ono pengumuman perang paling depan sendiri, paling semangat sendiri, paling pemberani. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan huwa finnar? Orang itu ada di neraka itu. Sahabat semua heran sampai hampir protes. Ya nopo Kanjeng Nabi, orang seikhlas itu, orang sesemangat itu, kok tiba-tiba dia itu ahli neraka? Sampai akhirnya setelah meninggal betul, jadi dia itu berjuangnya krono kepingin dilem uang, bukan krono Allah. Sehingga ketika perang berkecamuk, dia membunuh dirinya sendiri supaya dianggap matinya mati syahid. Nauzubillah min dzalik. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ing dalam dawuhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, kayak gini nih.
tasaharu mangan sahura sapa sira jarene Kanjeng Nabi. Fa inna fis sahuri mongko sak temene ing dalam sahur iku barokatun barokah. Memang betul. Tapi ada yang mentakwili itu mana itu lek poso, lek gak poso. Paham ya? Itulah wong sing poso Ramadan. Lek gak Ramadan. Apa kata saharu itu hanya khusus kepada Ramadan, padahal ini setiap malam tasaharu. Oh, ternyata ditakwili lagi. Tasaharu istighfar sapa sira kabeh. Fa inna sahuri mongko sak temene ing dalam waktu sahur barokatun barokah. Artinya kalau kita istighfar siang hari dan sama malam hari ya jauh. Jauhnya luar biasa. Ara ngarepaken sapa wong bihi kelawan kaulihi sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan hadis al istighfar ing istighfar fil ashar ing dalam waktu sahur yakni waktu malam. Wa amsalu dzalika lan utawi contone pira-pira contone mengkono-mengkono takwil hatta yuharrifuna sehingga ngerubah sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an min awali sangi awali ila akhirih an dhahirihi sangi dhahiri Al-Qur'an. Ya jadi ana hadise Kanjeng Nabi kebahagiaan itu terletak ana ke telu. Kebahagiaan wong itu terletak ana ke telu. Nomor 1 rumah yang luas. Nomor 1 rumah yang luas. Rumah sing magrom-magrom. Mari ngono nomor 2 istri yang cantik. Nah, ini istri yang cantik. Ketika kendaraan yang mewah. Nek telu iki ono ya bahagia wong. Tapi tidak menjadi jaminan. Apakah kalau sudah rumahnya besar, rumahnya luas, rumahnya mewah kemudian bahagia? Banyak orang yang rumahnya besar tapi tidak pernah ditempati. Gawene ku ngelencer nang Bali, ngelencer nang Treteh, ngelencer nang Singapura. Ada apa kalau di rumah kok gak kerasan? Kok senengane ngelencer. Kan di rumahnya sumpek. Bukan kegedean omah, ke jero omah iku gak dadekno kerasan. Mbok bojone nyocot. Gak kerasan blas. Rumah yang luas ternyata di situ ditakwili oleh ahli tasawuf, maksudnya rumah yang luas ati sing luas. Ati niku ati sing luas. Oh. Terus istri yang cantik, duduk cantik wajahe. Duduk cantik wajahe gak jaminan. Sing cantik wajahe tambah gak nyahwati blas. Kakean cangkem soalnya. Terus kendaraan yang mewah, artinya kendaraan yang mewah itu kalau ibadah ojo gawe pakaian sing elek. Dalam pola sing mosok kati balik salin. Balik salin wis. Nggo zuhur salin kabeh sing apik maneh. Maghrib salin maneh. Nah kan kita kan enggak semua apik dari kayak lemari golek lunga kae digawe. Kabeh mene wong wedok. Karena apa? Maksudnya kendaraan itu kendaraan menuju akhirat. Golek sing paling mewah. Karena kalau kita itu selalu memewahkan kendaraan kita menuju akhirat, di akhirat nanti paling mewah. Pasti. Di akhirat paling mewah. Ini semua yang kita kerjakan itu di dunia ini, terutama menyangkut yang berhubungan dengan ibadah, itu ada balasan yang balasan itu tidak diduga-duga. Padha karo ternyata apa kita dikasih surga yang seluas
bumi dan langit itu masih kosong. Masih kosong. Nah, manusia itu ketika di dunia ya kelakuannya itu sing menjadikan surga itu tambah indah, tambah indah, tambah indah, tambah indah. Wong di swarga lek katanya di surga itu sudah pasti ada rumahnya, pasti ada rumahnya. Tapi tidak semewah orang yang ahli sodako. Nah, orang itu mesti sodako, bu sodako nang anai, bu nafako nang anai, bu nafako nang bojone, bu nafako nang ini. Ya mereka itu yang biasa hidupnya untuk orang lain, tetapi karena untuk menguntungkan dirinya sendiri, ya omanya elek-elek. Ada rumah, tapi tidak seperti rumah yang dibangun dari sodako. Walaupun sodako itu kecil. Nah terus wit-witan, petetan, perhiasan, pohon-pohonan, taman sampai semua itu dibangun atas wiritan kita. Istighfar kita jadi pohon di surga nanti. Ono satu hadis itu, ada satu hadis yang menerangkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu memang oleh malaikat Jibril dikelencerno. Kanjeng Nabi itu dihibur. Diketokno swarga, diketokno amu, diketokno gambarane semua ciri khasnya umatnya. Sampai di satu perjalanan ono yang namanya bangun itu ribuan malaikat bangun. Wes bangun luar biasa. Waktu bangunan itu mau jadi apa? Ya, akhirnya ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu apa? Itu bangunannya umat panjenengan ya Rasulullah. Malaikat segitu ribuan itu bangun. Habis begitu banyaknya malaikat bangun ono sing bagian iki bagian semua sibuk membangun. Sudah. Orang wis diteruskan perjalanannya. Ketika kembali semua ribuan malaikat yang bangun itu meneng kabeh. Katanya Rasulullah, "Apa bahan bangunan ini sing gak ono iki? Gak dikirim. Kok berhenti?" Ditanyakan kepada malaikat Jibril, orangnya berhenti sodako ya Rasulullah, jadi tidak dilanjutkan. Dari cerita itu kemudian dihubungkan dengan ayat wa allawistaqomu alat tariqati. Kalau mereka itu mau ajak istiqomah alat tariqati ing atase mim tariqah mim babit tasadduq wan nafaqah. Itu alat toriko itu bukan toriko wirid, toriko sing melalui beat, melalui itu bukan. Toriko di situ adalah sodako dan infak. Tahu ya? Babit tasadduq wan nafaqah. Wa allawistaqomu, kalau mereka itu istiqomah. Alat torikoti ing atase dalan itu yang jelas di situ di tafsirnya itu. Dalan itu adalah dalan sodako dan nafako. La asqainahum, maka yakti bakal. La asqainahum, asqaina itu bukan sekedar ngekei mudak udan enggak. Pokoknya gremis enggak, gerojok nang Gusti Allah. La asqainahum ma'an, air godako yang besar yang sing koyo banjir. Ya, kenapa yang saya ceritakan kawan saya itu bermula dari 2000, ternyata tidak sampai 2 bulan, yang asalnya 2000 karena merasakan manfaatnya doanya malaikat yang tiap pagi itu, merasakan manfaatnya apa jenenge istiqomah, akhirnya ditambah. Karena rezekinya tambah. Sing asale 2000,
tiap pagi 2000 nyemplung, seperti apa gerakan kita. Nah, itu setelah tidak sampai 2 bulan rata-rata